orang. Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu mujalladat, berjilid-jilid banyak. Yang kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ini inda Syafi'iyah, di kalangan ulama Syafi'i, kal Mughni inda Al-Hanabilah, kata beliau. Seperti kitabnya Imam Ibnu Qudamah Al-Mughni di kalangan ulama yang bermadzhab Hambali, Hanabilah. Subhanallah. Belum kitab Riyadhus Shalihin yang setiap masjid mungkin di atas muka bumi ini insyaallah ada nih kitab Riyadhus Shalihin. Belum kitab Arba'in Nawawiyah, belum kitab Al-Adhkar dari kitab-kitab zikir dan doa dan lain sebagainya. Jadi karya-karya beliau luar biasa, Masya Allah, sangat memberikan inspirasi bagi diri kita semua. Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang ditulis oleh Imam Nawawi, kemudian Imam As-Subki, juga Imam Al-Muti'i, Imam Al-Muti'i. 3 orang yang menulis itu. Yang keempat, beliau mencontohkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, sahibu Fathul Bari, yang menulis kitab Fathul Bari. Apa itu kitab Fathul Bari? Syarah Sahih Bukhari. Perhatikan perkataan Imam Ibnu Khaldun. Inna syarh al-Bukhari ilal an dainun ala hadhil ummah. Sesungguhnya syarah, penjelasan dari kitab Sahih Al-Bukhari yang dimiliki oleh Imam Al-Bukhari, ada syarahnya, ada penjelasannya, sampai sekarang itu adalah hutang bagi umat Islam ini. Imam Ibnu Khaldun ini hidup sebelum Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Imam Ibnu Khaldun menyebutkan kepada murid-murid dan kepada kita di dunia Islam bahwa ada hutang di umat Islam ini tentang syarahnya kitab Sahihul Bukhari. Ada hutang. Jadi maksudnya apa? Saking besarnya manfaat dari kitab Sahihul Bukhari ini harus ada yang mensyarah gitu maksudnya. Harus ada yang menjelaskan secara panjang lebar dari kitab Sahih Bukhari itu yang sangat luar biasa. Kata Abul Khair As-Sakhawi apa kalau perkataan orang kemudian dia mengomentari perkataan Imam Ibn Khaldun, "Lau anna libni Khaldun ra'a syarh al-Bukhari libni Hajar laqarrat ainahu." Subhanallah. Kalau seandainya Imam Ibn Khaldun melihat karya dari syarah Sahih Bukhari, karya dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, maka akan tenang hatinya tuh. Berarti apa? Wala alima anna ad-dain qad wuffiya haqqal wafa. Dan beliau pasti sudah mengetahui ketika baca, seandainya beliau membaca ya, karena jauh masanya, maka beliau pasti akan merasa bahwa hutang dari umat ini sudah terlunaskan, terbayar lunas. Dari kitab syarahnya siapa? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Syarah Sahih Bukhari yang kita kenal dengan Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari ini ada banyak, ikhwan. Yang paling luar biasa ini kitab Fathul Bari. Ada Umdatul Qari dari Imam Al-Aini. Ada Fathul Bari juga. Imam Ibn Rajab Al-Hambali nulis syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari juga. Tapi sepakat ulama mengatakan yang paling terdebes dari syarah Sahih Bukhari itu semua adalah kitabnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Nah, yang menarik adalah, perhatikan, wa hadzal imam kutubuhu bil asyarat. Imam Ibn Hajar ini mempunyai tulisan itu sangat luar biasa banyaknya, puluhan. Wa ma'hadha kullihi kana mutafarriqan lit-tadris wal fatawa walil khutbah. Padahal beliau sangat banyak mengajar, sangat banyak memberikan fatwa, sangat banyak memberikan khutbah. Wa kanat himmatuhu 'aliyah. Semangatnya, tekadnya itu luar biasa tingginya. Hatta innahu ذكر عن نفسه أنه تتبع طرق الحديث إنما العمل بالنيات في أكثر من 100 جزء. Sampai beliau menyebutkan tentang diri beliau ketika beliau mencari sanad hadis. Antum tahu sanad hadis ya? An fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Itu kan ada turuk. Turuk itu jalannya hadis. Jalan hadis itu bisa banyak nih, An fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an Rasulillah. An fulan, an fulan, an fulan, bisa ratusan. Beliau mencari satu hadis innamal a'malu binniyat, nyari sanadnya lebih aktsar min 100 turuq, lebih daripada 100 jalan beliau temukan satu hadis ya, ikhwan. Jadi hadis arba'in yang 42 tuh hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat,
beliau mendapatkannya lebih dari 100 sanad. 100 sanad dalam masalah hadis. Luar biasa, Masya Allah. Allahu Akbar. Bahkan disebutkan annahu qara'a mu'jam at-Tabrani as-saghir fi jalsatin ma baina adh-dhuhr wal 'asr. Beliau membaca kitab Mu'jam at-Tabrani as-saghir. Imam Tabrani punya 3 yang paling terkenal, dari banyak kitabnya 3 terkenal. Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, dan Mu'jamul Saghir. Yang besar, yang pertengahan, yang kecil. Nah, yang kecil ini nih, Mu'jamul Saghir, beliau membacanya antara zuhur dan asar selesai. Antara zuhur dengan asar apa? Selesai. Allahu Akbar. Dan itulah semangat yang sangat luar biasa. Dan itu semua kata penulis apa? Wa'awwada nafsahu 'alaiha. Itu semua bisa dilakukan karena terbiasa. Nah, perhatikan baik-baik. Itu semua bisa dilakukan karena apa? Karena terbiasa melakukan itu. Kalau nggak terbiasa nggak bisa. Antara zuhur dengan asar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahkan pernah mengajar antara zuhur dengan asar sambil ngajar sambil nulis. Sambil ngajar sambil nulis. Sambil ngajar sambil nulis. Antara zuhur dengan asar, kajian selesai, kitabnya selesai juga karyanya. Ini taufik dari Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Yang pertama jelas taufik dari Allah, keikhlasan mereka, Masya Allah. Dan bagaimana semangat-semangat mereka yang sangat luar biasa. Kemudian Imam Az-Zuhri. Nah, ini imam fil hadis ini, Imam Az-Zuhri, ma'ruf, luar biasa. Kalau antum belajar hadis pasti temukan nama satu ini nih, Imam Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu taala. Bahkan bisa dikatakan hampir seluruh dari muhaditsin itu bermuara kepada satu orang ini yang sangat luar biasa ilmunya nih dan hafalannya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari tentang Imam Az-Zuhri ini komentar yang luar biasa. Muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi. Imam Az-Zuhri ini, Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, adalah disepakati tentang kemuliaannya dan hafalannya. Jadi sepakati, muttafaq alaih kalau bahasa kita. Disepakati oleh para ulama tentang 2 hal nih. Apa itu? Ala jalalatihi wa itqanihi. Tentang kemuliaan Imam Az-Zuhri ini dan hafalan beliau yang sangat luar biasa. Dan hafalan beliau yang sangat luar biasa. Dan ini makanya sebagian ulama mengatakan apa? Terkadang tulisan itu menjadikan dha'ful hifdz. Mudahnya mendapatkan tulisan, mudahnya mendapatkan akses, apalagi sekarang mungkin di tab, di HP, itu menjadikan hafalan seseorang jadi lemah. Kita Masya Allah, lemah, hafalan lemah, tulisan juga lemah, subhanallah. Jadi apa yang mau diinikan? Jadi para ulama terdahulu terbiasa, sengaja mereka tidak menulis untuk mengasah hafalan mereka, Masya Allah. Atau mereka tulis, setelah mereka tulis, mereka taruh tulisannya, mereka sengaja untuk apa? Mengasah dari hafalan-hafalan mereka, Masya Allah. Makanya Imam Zuhri terkenal dengan hafalannya ini. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i ketika mengomentari perkataan Ibnu Hajar, asaba Ibnu Hajar wa ahsana fi ikhtiyari hadhihi al-ibarah. Imam Ibnu Hajar itu sangat tepat ketika menamakan atau memberikan gelar laqab kepada Imam Az-Zuhri dengan perkataan itu tuh, muttafaqun ala jalalatihi wa ilqanihi. Itu pas banget kata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Dengan kekuatan hafalan yang luar biasa, dan itu pula menepis berbagai pendapat negatif tentang lemahnya hafalan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Abul Ala Al-Hasan ibn Ahmad, seorang ulama yang bernama Abul Ala Al-Hasan ibn Ahmad. Qala Abul Fadl Ibn Nabhan Al-Adib, Abul Fadl Nabhan bin Nabhan Al-Adib berkata, Ra'aitul Hafidh Abul Ala fi masjidin min masajid Baghdad yaktubu wa huwa qa'imun ala rijlaihi lianna as-siraj kana 'aliyah. Aku melihat Al-Hafidh Abul Ala Hasan ibn Ahmad di salah satu masjid di kota Baghdad sedang menulis dalam keadaan berdiri. Nulis dalam keadaan berdiri. Kenapa? Lianna as-siraj kana 'aliyah, karena lampu itu tinggi. Jadi kalau duduk nggak begitu kelihatan nulisnya. Jadi beliau nulis dalam keadaan apa?
berdiri. So, mungkin lampu jalan. Sebagian ulama disebutkan ketika mereka belajar diterangi dengan lampu jalan, subhanallah. Lampu jalan zaman dulu sama, bukan listrik, pelita dan seterusnya. Jadi mungkin subhanallah takdirkan miskin, sulit untuk beli pelita, sehingga mereka mempergunakan pelita di jalan untuk apa? Untuk belajar, masya Allah. Salah satunya di salah satu masjid di kota Baghdad ini, Al-Imam Abul Ala Hasan ibn Ahmad belajar menulis sambil berdiri. Kenapa? Agar lampunya itu dekat sehingga tulisannya bisa benar, bisa jelas. Dan subhanallah, hadhihi himmatun ajibah. Ini adalah semangat yang sangat luar biasa. Ja'alat sahibuha min masyahiril ulama'il Islam, yang sangat terkenal di ulama Islam. Cerita-cerita seperti ini. Wa ma atalahu hadzal ilm bitamanni wat tahalli, dan ilmu itu enggak bisa didapat dengan berangan-angan atau berkhayal, kata beliau. Ya, perhatikan ikhwan. Ilmu itu enggak bisa didapat dengan berkhayal atau angan-angan kosong, enggak bisa. Walakin bi syai'in waqara fil qalbi wa saddaqahu al-lisan wal jawarih. Tapi ilmu itu bisa didapat dengan apa? Segala sesuatu yang menancap dalam hati. Keikhlasan yang luar biasa, semangat yang luar biasa membara, kejujuran lisan dan anggota tubuh. Seseorang bisa dapat ilmu dengan itu. Nah, jadi bukan hanya dengan apa? Ngayal loh, enak ya. Besok kayaknya jadi Imam Ibnu Hajar, enak masya Allah nih. Ini bukan hasilnya, tapi prosesnya orang suka lupa, betul ya? Proses jadi imam itu seperti apa? Proses jadi ulama itu seperti apa? Proses untuk jadi hafidh itu seperti apa? Dan seterusnya. Banyak orang hanya melihat hasilnya, tapi lupa dengan prosesnya, subhanallah. Dan padahal subhanallah hasil itu bukan urusan manusia, tapi urusan siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka beliau mengatakan, lihat. Ketika masuk dalam hati seseorang keikhlasan, kejujuran, baik hatinya, lisannya, ataupun amal perbuatannya, Allah berikan ilmu kepadanya. Allah berikan hasil yang memuaskan maksudnya. Ketika prosesnya itu benar, niatnya jujur, semangatnya luar biasa membara, dan seterusnya. Al-Imam Al-Annati. Al-Imam Al-Annati rahimahullah, muhaddits Baghdad yang terkenal. Ahli hadis dari negeri Baghdad. Di antara semangat beliau disebutkan annahu kana yansakhu kutubul ilm al-kibar wa nusikha kitab at-tabaqat libni Sa'ad wa nasakha kitab tarikh al-Baghdad wa nasakha kitab at-tabaqat. Naam. Di antara keutamaan yang luar biasa dari Imam Al-Annati adalah beliau menyalin ya kawan. Kita sekarang hanya tinggal klik cet dapat PDF, masya Allah. Ini nyalin, bayangkan menyalin kitab-kitab ilmu yang besar. Disebutkan beliau menyalin kitab Imam Ibnu Sa'ad, kitab Tabaqat. Disebutkan Tabaqat Al-Kubra sebenarnya. Itu sekitar 9 atau 10 jilid besar. Kemudian Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad itu kurang lebih 29 jilid kalau nggak salah ingat. Beliau menyalin dengan tulisannya, dengan tangannya. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi mulai besok nyalin semua ya. Nggak ada buku ya. Ada santri. Al-Imam Al-Muzani. Siapa Imam Muzani ini? Murid dekatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang membawa mazhab Syafi'i ini Imam Muzani salah satunya nih. Di antara semangat beliau annahu qara'a kitab ar-risalah fi usul al-fiqh li Syafi'i 50 marrah. Beliau membaca kitabnya Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah, kitab usul fikihnya Imam Syafi'i itu sebanyak 50 kali. Beliau baca khatamkan selesai itu 50 kali. Masya Allah. Kita satu kali aja belum khatam kayaknya, Masya Allah. Al-Imam Al-Hur atau sebelumnya Abdullah ibn Muhammad. Imam Abdullah ibn Muhammad faqihul Iraq. Seorang yang faqih dari negeri Irak. Beliau membaca kitab Al-Mughni. Karya siapa kitab Al-Mughni? Imam Ibn Qudamah. Kalau untuk mau baca mazhab Hambali, ini Imam Ibn Qudamah nih. Kitabnya Al-Mughni, ini luar biasa. Ulama sampai memberikan gelar Imam Ibn Qudamah dengan Al-Muwaffaq. Al-Muwaffaq. Al-Muwaffaq itu yang selalu pas, luar biasa tuh.
Disebutkan Imam Abdullah ibn Muhammad faqihul Iraq membaca kitab Al-Mughni 23 marrah, 23 kali. Jadi itu terbiasa, luar biasa ya. Jadi bukan hanya ketika selesai satu kitab seakan-akan kemudian jadi ulama. Enggak, lihat mengulang-ulang kitab itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan setiap aku mengulang kitabnya ulama, setiap itu pula aku temukan faedah-faedah yang baru. Ini menarik, luar biasa, Masya Allah. Jadi apa yang ditemukan ketika bacaan pertama kali dengan bacaan ke-10 kali biasa beda tuh. Setiap aku mengulang kitab-kitab ulama, setiap aku mengulangnya aku mendapatkan faedah-faedah yang baru ketika aku mengulangnya. Luar biasa, Masya Allah. Al-Hurri bin Abdurrahman mengatakan, talabtu i'rab al-Quran 45 sanah atau 40 sanah. Al-Hurr ibn Abdurrahman mengatakan, aku menuntut ilmu tentang i'rab Al-Quran, i'rab Al-Quran, itu 45 tahun lamanya atau 40 tahun lamanya. I'rabul Quran, bayangkan, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. 45 tahun atau 40 tahun. Maka mereka ini adalah para teladan yang memiliki semangat yang tinggi, kata penulis nih. Yang himmatuhum kal jibal, semangat mereka seperti apa? Seperti gunung yang luar biasa. Tidak terhalangi dengan nafsu syahwat, tidak terhalangi dengan furush, empuknya kasur, nggak ada, subhanallah. Tidak membuat mereka terbuai dengan dorongan jiwa yang cenderung menginginkan kenyamanan, subhanallah. Tetapi mereka apa? Menuntut ilmu sangat luar biasa. Sehingga sebagian sampai mengatakan, ya di antara Imam Ahmad mengatakan ini, minal mihbarah ilal maqbarah. Dari pena ini sampai masuk ke lubang kubur, ya kawan. Imam Ahmad mengatakan itu, subhanallah. Al-Imam Ibrahim Al-Harbi dikatakan oleh Abu Abbas Tha'lab, ma faqadtuhu fi majlisi nahwin wala lughati nahwan min 50 sanah. Aku, kata Imam Abu Abbas Tha'lab ini, tidak pernah kehilangan, nggak ngelihat Imam Ibrahim Al-Harbi dalam majlis nahwu atau majlis bahasa, kajian nahwu atau kajian bahasa seperti ini selama 50 tahun lamanya. Di 50 tahun selalu ada beliau nih, Imam Ibrahim Al-Harbi. Luar biasa. Berarti yang mengatakan ini juga pasti ada. Paham ya, kawan? Berarti Imam Abu Abbas juga pasti apa? Ada dalam majelis itu. Nah, beliau mengatakan, aku nggak pernah kehilangan Imam Ibrahim Al-Harbi dalam 50 tahun dalam majelis nahwu atau majelis lughah bahasa. Luar biasa, Masya Allah. Sampai-sampai beliau disamakan oleh banyak ulama fi manzilah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sampai manzilah Imam Ahmad rahimahullah. Sangat luar biasa ilmunya. Muhammad ibn Ahmad ibn Qudamah kataba bi khattihi asya' katsirah. Beliau menulis dengan tulisannya kitab-kitab atau tulisan yang banyak. Yang beliau tulis tafsir Al-Baghawi, kitab Al-Mughni, Hilyatul Awliya Abu Nu'aim Al-Asfahani, Al-Ibanah Ibnu Battah, Al-Khiraqi, dan kitab-kitab yang lainnya. Beliau tulis salin luar biasa, Masya Allah. Nah, sebagaimana yang saya pernah ceritakan, Al-Ustadz Al-Fadhil, satu Ustadz, Masya Allah, tulisan hadisnya dari apa? Penelitian beliau tentang turukul hadis luar biasa, kelipingan dari zaman dulu luar biasa. Dan itu puluhan tahun luar biasa. Itu berjilid-jilid, Masya Allah, beliau punya sampai detik ini. Saya lihat depan mata kepala saya itu, Masya Allah. Ibrahim Al-Jauhari, beliau mengatakan apa? Yaqul Al-Jauhari, kullu hadithin la yakunu 'indi min 100 wajhin fa ana fihi yatim. Allahu Akbar. Setiap hadis, perhatikan ya, perkataan beliau luar biasa nih. Setiap hadis yang aku tidak memiliki lebih dari 100 sanad, 100 jalan dalam satu hadis itu, maka aku menganggap diriku yatim dari hadis itu. Paham ya, kawan? Di satu hadis. Kenapa? Karena beliau terbiasa untuk apa? Rihlah fi talabil ilm. Bersafar untuk mencari ilmu, salah satunya ilmu hadis. Dimanapun ilmu hadis yang beliau dapatkan, fulan martabatnya lebih tinggi, misal lebih dekat kepada Nabi, lebih jelas mendengarnya, atau lebih dekat, lebih tinggi, maka beliau datangi. Jadi kalau ada satu hadis yang aku miliki itu kurang dari 100 turuk, 100 jalan, 100 sanad, kurang dari 100 sanad, maka aku anggap hadis tersebut bagi diriku hadis yang yatim itu.
Subhanallahiladzim. Karena saking apa? Banyaknya dan seringnya beliau bersafar keluar untuk mencari sanad-sanad hadis. Luar biasa, Masya Allah. Ibrahim Al-Jauhari. Abul Husain Al-Asadi. Kana yabdhulu nafsahu lit-ta'lim. Beliau mengabdikan dirinya untuk mengajar. Faqad jalasa 50 sana fi masjidin wahid yu'allimun nas wa yuwaffiquhum fi dinillah. Beliau duduk di satu masjid 50 tahun lamanya. Bayangkan 50 tahun di satu masjid, ikhwan. Beliau mengajarkan manusia, menjadikan manusia faham akan agama Allah tabaraka wa taala. Wa lam taftur lahu azimatan, dan enggak pernah futur tuh. Enggak pernah tekadnya hilang, semangatnya luntur, enggak ada, subhanallah. Dan yang seperti ini kata penulis, walaysa hadza bigharib, yang seperti ini enggak asing, enggak aneh. Kenapa? Fa idza ijtama'a sidqun niyyah wa badlus sabab yassarallahu ma kana 'asiran wa qarraba ma kana ba'idan. Ketika terkumpul dua hal, niat yang jujur, niat yang benar ini, dengan badlul asbab, mengambil sebabnya benar, semangat, sungguh-sungguh dan seterusnya, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan sesuatu yang sulit dan Allah akan mendekatkan sesuatu yang jauh bahkan, subhanallah. Abu Hamdan Az-Zuhali Al-Muqri, ini beliau menarik, subhanallah. Karena yaqsudul mawadhi' allati laysa fiha ahad yaqra'un nas fa yaqra'uhum hatta idza hafidha intaqala ila qaumin akhirin bihadzal na'at. Jadi beliau sering mendatangi tempat-tempat yang tempat tersebut enggak ada pengajar. Nah, mungkin di pelosok beliau datang. Beliau duduk di tempat tersebut kemudian mengajarkan manusia dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ilmu-ilmu. Sampai manusia di situ faham akan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Selesai, baru kemudian beliau berpindah lagi ke tempat yang lain. Allahu Akbar. Luar biasa. Al-Imam Hamdun Az-Zuhali Al-Muqri, terkenalnya Al-Muqri, seorang qari rahimahullah taala. Kemudian Al-Imam Khalaf ibn Hisham, qala Hamdan ibn Hani Al-Muqri, berkata Hamdan ibn Hani Al-Muqri, sami'tuhu yaqul ashkala alayya babun minan nahw fa anfaqtu fihi 8,000 dirham hatta hadzaqtuhu. Subhanallah. Aku pernah menemukan satu permasalahan dalam nahwu, aku enggak paham. Aku enggak paham nih, satu permasalahan, satu masalah dalam nahwu, satu ilmu dalam nahwu enggak paham. Maka aku menginfakkan berapa? 8,000. Berapa 8,000? 8 berapa? 8.000. Apa? Dirham. 8.000 dirham sampai Allah Azza wa Jalla memberikan pemahaman kepadaku. Allahu Akbar. Berarti beliau apa? Di antaranya bertawasul dengan amal saleh yang beliau miliki, subhanallah. Silakan azan dulu, setelah itu kita lanjutkan sedikit insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita teruskan, ikhwan. Terakhir Imam Khalaf ibn Hisham. Naam. Al-Imam Abul Wafa ibn Uqail Al-Hambali. Luar biasa nih, punya kitab Al-Funun. Ini mungkin kitab paling terbesar dalam sejarah, insyaallah, mudah-mudahan. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam kitab Ma'rifatul Qurra' Al-Kibar, annahu allafa kitab Al-Funun wa qad balagha 470 mujalladan. Bayangkan, ikhwan. Beliau Imam Abul Wafa ibn Uqail Al-Hambali mempunyai kitab Al-Funun, berapa jilid kira-kira? 470 jilid kitab. Kitab Al-Funun itu 470 jilid kitab, kata Imam Adz-Dzahabi. Wa hadza laisa mustahilan, dan ini bukan sesuatu yang mustahil, kata beliau. Lianna kana yaktubu fi hadzal kitab ma yu'alliqu bi dhihnihi min asy-syawarid wal fara'id wal fawaid mimma yahduru aw mimma yaqra'u aw mimma yasma'u min ad-durus wat ta'liqat. Yang seperti ini bukan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena setiap apapun yang ada di benak beliau, beliau selalu tulis. Apapun yang beliau dengar, beliau dapatkan faedah, tulis. Apapun yang beliau dapatkan dari bacaan, tulis terus. Dan itu bertahun-tahun. Sebagaimana yang dulu kita pernah sampaikan, menulis faedah-faedah ilmiah, betul?
Nah, beliau menulis dari A sampai Z semua beliau tulis tuh. Yang ada di kepalanya, yang beliau dengar, yang beliau dapatkan, yang beliau diajarkan dan seterusnya. Dan itu bertahun-tahun lamanya, subhanallah. 470 jilid kitab. Allahu akbar. Al-Imam Zaid ibn Hasan Al-Kindi, Imam Zahabi menyebutkan annahu qara'a bil qira'atil 10 wa umruhu 10 sinin. Beliau Imam Zaid ibn Hasan Al-Kindi bisa membaca Al-Quran dengan 10 qiraat ketika umurnya 10 tahun. Kita Masya Allah, wala satu qiraat. Imam Az-Zahabi sampai mengatakan, wa ma'alimtu hadza waqa'a li ahadin aslan. Dan aku nggak pernah mengetahui perkara seperti ini adanya kecuali pada Imam Zaid ibn Hasan Al-Kindi. Berarti ini taufik luar biasa, Masya Allah. Hibah ilahiyah yang Allah berikan kepada beliau, Masya Allah. Qalun, Imam Qalun, seorang imam dari kalangan hafidh, seorang yang sangat luar biasa tentang hafalan Al-Quran, qiraat, dan seterusnya. Disebutkan oleh Imam Ali ibn Husain Al-Hisisjani, karena syadidus samam, ketika beliau tua, Allah takdirkan pendengaran beliau terganggu, tuli, sahabat tuli. Fakana yanzuru ila syafatil qari wa yurud. Dan beliau mengoreksi bacaan orang yang menyetorkan hafalan ke beliau ketika melihat dari gerakan bibirnya, beliau bisa tahu ini salah nih. Allahu akbar, subhanallah. Amr ibn Maimun, seperti dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, kana yaqul law alimtu annahu baqiya alayya harfun minas sunnah bil Yaman la ataituha. Kalau seandainya aku mengetahui bahwa ada satu huruf dari sunnah Nabi SAW ini ada di negeri Yaman, pasti aku akan mendatanginya. Satu huruf, bayangkan bagaimana satu ilmu, bagaimana satu hadis, satu ayat, bagaimana satu bab, dan seterusnya. Dan inilah perkataan ini kata Imam Az-Zahabi menunjukkan bagaimana keluasan ilmu dari Imam Amr ibn Maimun. Imam Sa'id ibn Abdul Aziz mengatakan, kuntu ajlisu bil ghadawat ila Ibni Abi Malik. Ketika pagi hari aku terbiasa duduk di majelisnya Imam Ibnu Abi Malik. Imam Ibnu Abi Malik pagi hari ini. Wa ujalisu ba'da dhuhur Ismail ibn Ubaidillah. Ketika siang hari, jadi pagi duduk di majelisnya Imam Ibnu Abi Malik, siang harinya duduk di majelisnya Imam Ismail ibn Ubaidillah. Wa ba'dal asar mahkulan, dan setelah asar aku duduk biasanya di Imam Mahkul, dan itu berlangsung setiap hari. Dari pagi sampai malam, bayangkan, subhanallah. Sehingga waktunya benar-benar untuk apa? Untuk nuntut ilmu dan karya, ya ikhwan. Lihat waktu kita untuk kita habiskan untuk apa, ya ikhwan, subhanallah. Banyak orang kemudian apa? Beralasan sibuk Pak Ustadz dan seterusnya, subhanallah. Lebih sibuk mana Anda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa sibuknya. Seorang kepala negara, betul ya, khalifah, seorang pemegang kunci Baitul Mal, seorang nabi dan rasul yang menyampaikan dakwah siang dan malam luar biasa. Seorang suami dari 9 orang istri, antum satu nggak ada, subhanallah. Atau satu paling top, udah luar biasa. Apalagi, subhanallah. Panglima perang juga, tapi sempat belajar dengan malaikat Jibril. Apalagi ketika Ramadan belajar 2 kali memudarasah Al-Quran dengan malaikat Jibril. Terus kurang sibuk apa tuh? Luar biasa. Nu'aim al-Mujmir rahimahullahu ta'ala, ini salah satu murid terdekat Imam sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jalis sahabil jalil Abu Hurairah 20 sanah mutawaliyah. Duduk di majelisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu selama 20 tahun berturut-turut, nggak pernah absen sama sekali. Fa asbaha min akhassi talamidahu, maka Imam Nu'aim al-Mujmir menjadi salah satu murid yang khusus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Nafi' duduk di majelisnya Imam Malik 35 tahun. Subhanallah, 35 tahun, bayangkan ikhwan. Allahu akbar. Dan masih banyak lagi, subhanallah,
kisah-kisah para ulama yang terdahulu. Perkataan Imam Malik rahimahullahu taala yang sangat luar biasa, ikhwan. Imam Malik mengatakan apa? Bi annal ilma la ya'ti bil warathah wala bin nasabi wala bil hasabi. Ilmu ini tidak didapatkan dengan cara warisan, enggak. Ilmu ini tidak didapatkan dengan keturunan ataupun kedudukan, tidak. Berbeda dengan harta mungkin. Ketika orang kaya mewariskan harta yang banyak. Nasabnya mungkin mulia luar biasa, mewariskan nasab mungkin. Kedudukan mungkin mewariskan kedudukan kan gitu. Tapi ilmu ini enggak. Walakinnahu manaha ilahiyah ataya rabbaniyah. Yatafaddal Allah biha ala man syaa min ibadihi. Akan tetapi ini adalah pemberian Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Rabbani, hamba Allah Azza wa Jalla yang sesungguhnya. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Maka jangan pernah merendahkan diri kita. Jangan pernah berputus asa dari menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah tidak berdoa kepada Allah. Jangan pernah tidak isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah mengandalkan kehebatan kita, diri kita, kecerdasan kita. Sama sekali enggak. Tapi kita kembalikan itu semua kepada Allah Azza wa Jalla. Sidqun niyah, keikhlasan niat kita, kejujuran hati kita, kesungguh-sungguhan dan semangat kita dalam menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, isti'anah kita kepada Allah, doa kita kepada Allah. Allah Azza wa Jalla akan berikan ilmu yang bermanfaat insyaallah kepada kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.